Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Diko. Hari ini saya mau membahas isi yang di dalam kotak ini, teman-teman. Nah, teman-teman pasti agak lupa ya, soalnya saya udah lama nggak posting ini. Di dalam kotak ini itu ada, ntar saya ambil teman-teman. Nah ini teman-teman, ada kecoa dubia. Nah, terakhir kali saya posting tentang kecoa dubia ini kan sudah kurang lebih 6 bulan yang lalu lah, waktu saya pindahkan dari kandang yang kecil ke kandang yang lebih besar ini. Teman-teman bisa lihat videonya di atas. Nah, karena sudah 6 bulan lebih, saya pengen bikin updatean tentang kecoa dubia yang sudah ada di dalam kotak ini, ya kurang lebih 6 bulan lalu lah. Gimana perkembangannya, apakah sudah banyak beranak atau belum. Tapi kalau lihat sekilas sih sudah banyak. Kecoa dubianya yang dulu ukurannya di ujung-ujung tangan ini, sekarang udah ukuran dewasa, maksimalnya segini kecoa, teman-teman, kecoa dubia. Dalam jangka waktu 6 bulan kemarin itu ada beberapa perubahan yang saya kasih ya. Contohnya ini kan di awalnya kotaknya ini bening warnanya, teman-teman. Nih kotak kecoa dubianya ini bening, tetapi saya baru tahu kalau dia bening itu dia tuh nggak mau makan, teman-teman. Makanya saya tutupin pakai kertas, kayak semacam kertas kado kayak gini, biar dia tuh mau makan. Nanti saya kasih tahu teman-teman yang makannya itu apa. Oke teman-teman, nggak usah lama lagi, ayo kita nonton updatean kecoa dubia yang saya sudah pelihara kurang lebih hampir 1 tahun ya. Gimana perkembangannya, apakah segitu-segitu aja atau tambah banyak. Oke teman-teman, sekarang ayo kita lihat koloni kecoa dubia yang sudah saya pelihara ya hampir setahun lah kurang lebih. Setelah terakhir saya update kurang lebih 6 bulan yang lalu ya. Ini kita tarik nih penyekatnya, teman-teman. Tuh, ini lumayan besar kan. Sit ya teman-teman. Penyekatnya ini saya gunakan untuk menyekat tray telurnya ini ya, biar nggak dempetan. Biar dia lebih luas gitu teman-teman. Kalau dempet kan nanti terlalu sempit. Wah, gesit semua teman-teman. Kita bersihin dulu ya. Ada 4 penyekat sih saya gunakan, 5 tray. Teman-teman. Wah, ini ada anaknya teman-teman. Oh, udah mulai beranak dia. Berarti beranaknya sudah agak lama nih teman-teman. Kita bersihin dulu. Wah, ada yang kebalik. Dan kecoa dubia ini sebenarnya hampir mirip ya sama kecoa lain. Kalau dia sudah kebalik itu biasanya dia tuh nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa balik lagi deh kalau udah kebalik tuh. Makanya kadang-kadang saya lihat. Nah ini mulai dari tray pertama ya. Oh, kalau dulu kan kecoa jantan yang bersayap tuh cuma 1-2 aja. Sekarang yang jantan tuh udah mulai semua mengeluarkan sayap teman-teman nih. Tuh. Ah, gesit dia, susah diambil teman nih. Sudah mulai semua udah bersayap nih. Kalau ini tandanya udah dewasa teman-teman, siap kawin nih. Lumayan besar ya. Coba kita lihat tray 2. Sama juga teman-teman. Tuh. Oh, ini ada yang unik teman-teman, tapi berani nggak saya megang ya. Ini sih biasanya kalau gini tandanya dia tuh beranak teman-teman. Oh, ini ada telurnya teman-teman. Nah nih, tuh ada telurnya teman-teman. Nah ini udah ada larvanya yang udah masih kecil, berarti udah ada yang beranak teman-teman. Masih meskipun cuma sedikit. Dan ini spesialnya nih masih mau beranak ya. Nah, uniknya kecoa dubia ini kan biasanya ya bukan kecoa dubia, kayaknya sih kecoa lain juga sama teman-teman, nggak beda jauh. Dia tuh kalau misalnya ini kan bertelur, tapi telurnya itu ditaruh di dalam perutnya teman-teman. Jadi pas dia tuh seakan-akan sudah kayak melahirkan, padahal dia tuh juga sama bertelur kayak hewan-hewan lainnya. Ntar nggak fokus nih, aduh jatuh lagi. Susah ngasih tahu nih. Tadi saya lihat ada yang ekornya tuh ada telurnya teman-teman, tuh biasanya mau dimasukin sih. Biarin kita lanjut di tray yang ketiga ya.
Ini juga sama, mulai banyak anak-anaknya nih. Itu ada yang agak kecil, berarti itu anaknya kemarin teman-teman. Ini juga ada anaknya nih. Tuh. Ya, sudah mulai tumbuh lah. Sudah juga mulai ada yang bertelur dan ada juga anak-anak kecil, berarti ya termasuk ya lumayan sukses. Ya namanya juga melihara anjing juga dengan anak-anak nih. Namanya juga melihara kecoa ya. Namanya kecoa ya pasti gampang dipelihara. Paling masalahnya sih kalau kita telat ngasih minum, telat kasih makan, ataupun yang paling bahaya tuh kalau ada semut gitu teman. Makanya harus hati-hati ya. Saya juga nih di ujung-ujung kandangnya ini udah saya kasih kapur ajaib biar dia itu nggak dikerubungi semut, karena semut tuh musuhnya. Karena dulu ya, kalau teman-teman tahu ya, saya dulu pernah melihara juga kecoa Madagaskar. Udah beranak pinak banyak sekali, yang buat dia mati semua itu gara-gara kena semut tuh teman-teman. Itu saya nyesel. Nah, kalau kita lihat alasan nih, kotor banget ya. Tuh. Ini pure kotoran kecoa dubianya selama hampir 1 tahun nih. Ada bekas makanan, ada bekas kulitnya nih, kan bekas kulitnya nih. Yang ini juga bekas tray telur, kadang-kadang juga dia ngerogoti ini teman-teman. Tuh. Ya tapi biar jadi alas saya diemin aja lah. Toh juga kotorannya nggak berbau, nggak kayak kecoa yang ada di Indonesia. Dan makanannya ini teman-teman. Ya ada satu. Wah ini jumbo sekali. Tuh. Makanannya nih yang saya kasih. Ntar teman-teman. Ini kecoanya. Ayo turun kamu. Nah. Kecoanya itu ini teman-teman. Saya kasih pur ayam. Saya campur dengan makanan anjing. Kalau ini kenapa ada ulet Hongkong nih? Itu ceritanya pas saya kemarin ngasih makan Giku, kan Giku saya sudah nggak makan ulet lagi. Daripada uletnya ini saya buang, ya saya taruh sini, siapa tahu uletnya ini bisa besar atau jadi makanan kecoa dubianya ini teman-teman. Dan ini juga ada tempat minumnya, ini saya kasih kapas, sudah kotor, kayaknya nanti mau saya ganti. Nah seperti inilah kalau kita melihara kecoa dubia teman-teman, nggak terlalu susah, kayak kita diem-diemin aja ya. Tapi biasanya sih saya seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya cek apa makanannya sudah habis atau minumannya udah habis, saya isi makanan, saya isi minuman gitu aja sih. Pemeliharanya setiap hari, nggak setiap hari sih, seminggu 2 kali. Ya udah teman-teman, ayo kita balikin lagi ke kondisi semula. Sebenarnya yang saya lakukan ini nggak kurang bagus ya kecoa dubia, soalnya kecoa dubia kan suka gelap dan nggak suka keramaian. Saya kasih lampu dan saya pegang-pegang tadi, pasti dia banyak stres ya, tapi biar teman-teman tahu aja lah, nggak apa-apa nih. Atau juga kita ngupdate tentang kecoa dubianya juga jarang-jarang. Mungkin ada teman-teman yang nanya ya alasan kenapa saya melihara kecoa dubia. Karena saya tuh pengen kalau misalnya sudah banyak kecoa dubianya ini jadi pakan hewan saya, kayak savana monitornya itu dan juga kadal panana itu juga bisa kok makan nih. Bahkan yang kecil-kecil ukuran kecoa dubianya itu leopard gecko juga bisa makan kok teman-teman. Cuma sekarang saya masih proses ya berternak dulu lah. Kalau udah bener-bener banyak, saya merasa udah full di kandang ini, baru nanti saya kasih makan ke hewan-hewan saya. Dan juga alasan yang kedua itu soalnya saya suka kecoa dubia itu dibandingkan, kan ada kecoa eksotis lain tuh namanya kecoa Madagaskar yang terkenal, sama juga besarnya, bahkan kecoa Madagaskar tuh lebih besar. Cuma saya nggak begitu senang teman-teman, karena kecoa Madagaskar itu pertumbuhannya tuh terlalu cepat dan ukurannya tuh sangat besar sekali gitu loh. Makanya kalau untuk orang-orang yang saya melihara rumahan kayak gini, nanti takutnya baru melihara sebentar sudah kewalahan, makanya kecoa dubia aja. Dan juga kecoa dubia ini enaknya tuh dia tuh nggak bisa memanjat tembok-tembok kayak gini yang licin-licin. Beda sama kecoa Madagaskar, dia tuh udah bisa naik-naik gini teman-teman. Ini dia salah satu kecoa dubia. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya updatean kecoa dubia yang sudah saya pelihara kurang lebih 6 bulan.
lanjut nanti kalau misalnya udah dia banyak atau saya mau pindahin ke tempat yang lebih besar. Nah, gimana teman-teman, tadi kecoak dubianya udah lumayan besar-besar kan? Ini ukuran maksimalnya sekitar segini lah teman-teman. Kalau yang saya pegang ini kebanyakan betina ya. Kalau yang jantan kan sesuai video yang tadi, itu ada sayapnya. Dan juga tadi juga kita bisa lihat kan, walaupun sedikit sudah mulai ada larva-larva kecoak dubia yang masih kecil. Ya lumayan lah, walaupun masih sedikit dia beranaknya, tapi masih ada anaknya lumayan. Tapi yang saya rasakan sih dari memelihara kecoak dubia dan juga memelihara kecoak Madagaskar, dulu sekali saya melihara, itu perkembangannya memang lebih banyak kecoak Madagaskar teman-teman. Mungkin kalau udah 6 bulan saya pelihara, dia tuh beranak pinak sampai tempat segini nih nggak bisa cukup gitu loh, kita harus punya tempat baru. Beda sama kecoak dubia, ya perkembangannya tuh agak lambat, pertumbuhannya juga dia beranak. Ya mungkin saya harus tanyalah orang-orang yang sudah ngerti tentang kecoak dubia, apakah memang dia perkembangannya lama atau saya aja yang salah melihara. Tapi kalau saya lihat dari internet sih memang kayak gini sih setting kandang untuk pembesaran dan perkembangbiakan kecoak dubia. Oke teman-teman, sekian video dari saya hari ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan-hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang bagus, saya buatin videonya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Salam hewan lestari. Bersama saya dan juga koloni kecoak dubia saya nih. Kalau yang gini beda ya, kalau yang jantan baru kayak kecoak di Indonesia tuh teman-teman.